integrasi pertanian tidak terbatas pada komoditi konsumsi saja. Kita juga dapat menambahkan komoditi hias di sini dan juga komoditi pelengkap. Untuk komoditi hiasnya itu bisa tanaman-tanaman hias yang variasinya cukup banyak. Kemudian komoditi hias dari hewan itu juga ada burung hias, ada juga ayam hias, ikan hias, dan lain sebagainya. Kemudian komoditi pelengkap itu dapat juga berupa tanaman-tanaman hutan maupun tanaman-tanaman seperti kadaka kayak gitu ya. Itu bisa masuk hias, bisa masuk pelengkap ya. Di sini saya Tio sebagai kepala kebun di kebun ini ya. Saya coba untuk membahas tentang pemasukan komoditi ayam hias ini, khususnya ayam batik Itali ini, pada pertanian terintegrasi di tempat kami. Yang biasanya untuk pertanian integrasi itu hanya terbatas pada komoditi produk konsumsi dari sektor ayam berupa daging dan telur untuk produknya, serta juga produk kotoran untuk jadi pupuk dan bulunya untuk jadi bahan kemuceng kayak gitu ya. Jarang ada kami temukan di YouTube yang membahas tentang pemasukan komoditi hias ini dalam pertanian terintegrasinya. Ayam hias sendiri memiliki banyak sekali jenis ya. Ada juga yang perawatannya mudah, ada yang perawatannya susah. Untuk saran kami, untuk pertanian terintegrasi itu kan perlu banyak fokus, jadi pilih beberapa ayam hias yang perawatannya mudah. Nanti di akhir kita akan coba membahas itu ya, jenis-jenis ayam yang perawatannya mudah. Nah, itu pembahasan yang pertama. Saya mau membagi ayam jadi 3 kalau teman-teman mau memasukkan ayam hias ini di dalam pertanian integrasinya. Yang pertama adalah pure ayam hias, yaitu untuk dijadikan daging juga cukup sulit, untuk dijadikan petelurnya juga telurnya dikit. Yaitu yang pertama adalah ayam KT, ayam batik Itali maupun batik Kanada, ayam serama, kemudian ayam cemani ya. Itu untuk ayam hias. Kemudian ayam golden pisan gitu ya, harganya cukup mahal kalau diambil telur ataupun dagingnya itu tidak worth it ya. Kemudian yang kedua itu ayam dui fungsi petelur dan hias. Ayam hias yang telurnya cukup banyak yaitu ayam Arab. Kemudian juga ayam mutiara. Ayam mutiara sekarang cukup banyak ya warna-warnanya. Kemudian juga ayam leghorn. Leghorn itu ayam yang banyak disilangkan sama ayam kampung supaya memiliki anak yang telurnya banyak. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga itu adalah ayam dui fungsi daging dan hias. Untuk daging dan hias ini udah umum di masyarakat, yaitu jenis ayam Brahma. Ayam Brahma punya banyak banget warna untuk bulunya. Kemudian juga ayam Brahma itu besar ya, gede. Jadi untuk dagingnya cukup mantep. Kemudian juga contoh yang lain adalah ayam Sasek, yaitu ayam yang udah umum disilangkan sama ayam kampung di sekitar kita ya. Nah, pembahasan yang berikutnya kita bahas tentang keuntungan maupun manfaat ketika kita mendiversifikasikan atau menambah jenis ayam di tempat integrasi farming yang coba kita olah. Jadi ayam hias yang masuk ini, keuntungan yang pertama adalah diversifikasi produk, karena yang dipelihara itu berbeda, jadi hasilnya atau produk yang dihasilkan itu otomatis juga lebih bervariasi. Sebagai perbandingan aja, untuk ayam kampung di tempat kami anakan baru menetas itu sekitar harga 4.000 sampai 6.000 itu ayam kampung asli. Kalau untuk ayam batik Itali maupun batik Kanada anakannya baru menetas itu di harga sekitar 20 sampai 35.000 kayak gitu ya, tergantung nanti supply and demand di pasar. Untuk masalah harga bervariasi nanti ya. Untuk itu diversifikasi produk, karena diversifikasi
produknya itu berbeda, jadi pendapatan yang diterima petani integrasi ini juga bertambah. Jadi semisal customernya yang awalnya hanya membeli ayam untuk diambil telur dan dagingnya, nah, jadi tambahnya pendapatan dari customer yang membeli anakan ayam hias kayak gitu. Jadi tadi harga anakan ayam berbeda ya untuk ayam hias dan ayam kampungnya. Jadi menjual 3 ayam kampung itu sama dengan menjual 1 anakan ayam hias yang paling murah, ayam batik kayak gitu. Apalagi ayam yang cukup mahal, anakan ayam pisen, anakan ayam hutan, itu kan lebih mahal lagi dibanding dengan ayam kampung asli, walaupun dagingnya untuk kita sebagai masyarakat umum Indonesia, khususnya di Jawa, itu lebih cenderung lebih suka ayam kampung asli kayak gitu ya. Nah, untuk yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan ayam kampung ini, ayam hias ini, itu ada 3 yang kami rangkum. Yang pertama adalah siapkan dulu kandang karantina dan kandang untuk budidayanya serta kandang anakannya gitu ya. Jadi kandang itu harus disiapkan dulu sebelum menambah variasi atau diversifikasi ayam di kebun. Kenapa nggak langsung dimasukkan, Mas? Nah, nanti kalau langsung dimasukkan di kebun kita udah ada ayam kampung yang udah lama kita pelihara, takutnya membawa virus malah mati semua. Jadi nggak diversifikasi produk malah mati semua ayamnya kayak gitu. Jadi siapin kandang untuk 1 karantina, yang kedua untuk budidaya, yang ketiga untuk menampung nanti anakannya yang menetas kayak gitu. Kemudian yang ketiga, yang kedua adalah ilmunya udah siap dulu. Jadi yang pertama harusnya ilmu dulu. Ilmunya udah siap dulu. Jadi ilmu tentang budidaya ayam itu berbeda. Nanti di pembahasan setelah ini kita akan bahas ayam-ayam yang mudah dipelihara. Jadi ilmunya nggak harus banyak banget kayak ayam-ayam hutan hijau, hutan merah kayak gitu ya. Itu kan cukup susah dibandingkan dengan ayam batik kayak gini di video ini. Itu cukup mudah, perawatannya sama kayak ayam kampung biasa. Kemudian setelah ilmunya siap, kandangnya sudah ada, nah harus dipikirkan pakannya. Karena ayam kampung kita mungkin teman-teman udah berjalan, pakan ayam kampung udah pas, udah mungkin lebih dikit kayak gitu ya. Kita menambah jenis baru, nambah anggota baru, jadi pakannya tambah. Teman-teman bisa tambah kolam untuk azolla, lemna minor, kemudian apu-apu untuk pakannya, kemudian nanam pepaya, nanam ketela untuk pakannya juga. Terus juga kalau mau beli bekatul juga beli katul yang lebih banyak untuk stok pakannya, beli jagung, nanam jagung kayak gitu ya. Jadi pakannya lebih banyak karena nambah komoditi, nambah pakan, dan nanti insya Allah juga nambah pendapatan dari diversifikasi produk yang kita hasilkan dari kebun integrasi farming. Yang selanjutnya dari sini kita kami akan coba untuk share beberapa produk ayam yang mudah perawatannya, dan ini daftarnya. Kemudian setelah daftar ini teman-teman bisa lihat untuk visualnya di gambar-gambar setelah yang ini ya.
Terima kasih sudah menonton video dari kami, semoga bermanfaat.